Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi amarna bid-da'wati wat tablighi risalah. Wa usalli wa ubarik ala nabiy khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allazi awdaha lana kalamallah fasirna alal bayinati wadihati wal huzzati baligho. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Seraya kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, baik itu sehat jasmani dan sehat rohani. Sampai pada detik ini kita masih diberikan nafas yang begitu gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti cinta Allah kepada kita, kepada hambanya yang mau bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan, atas loyalitas dan dedikasi beliau kepada umatnya sehingga Islam tersebar sampai bumi pertiwi atau Nusantara ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah hayatakum. Bulan Ramadan kali ini begitu berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Di tahun 1441 Hijriah ini Ramadan sungguh terasa beda karena wabah virus COVID-19 yang terus menggelora pada sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi saya yakin nilai kualitas ibadah puasa kita hari ini tetap kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan. Ramadan merupakan ibadah yang spesial yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat dari rukun Islam yang kita ketahui bahwasanya hanya Ramadanlah ibadah yang spesial. Mari kita lihat. Ketika kita membacakan syahadat atau seorang mu'alaf yang masuk Islam, maka itu harus disaksikan syahadatnya. Kemudian sholat itu kita lihat gerakannya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah pun harus kita saksikan. Zakat fitrah harus kita bayar, harus terdata dengan rapi. Begitupun naik haji, kita akan dilihat oleh orang-orang sekitar kita ketika kita menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Berbeda dengan puasa. Puasa adalah hanya diri kita sendiri dan Allah lah yang tahu. Maka banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini. Jika kita flashback, apabila kita melihat kilas balik sejarah peradaban, kilas balik sejarah umat Islam masa silam, banyak sekali sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya adalah pembebasan Mekah atau Fathul Mekah, di mana umat Islam waktu itu dengan Rasulullah membebaskan kota Mekah yang masih banyak orang-orang jahiliyah. Selanjutnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran yang dikenal dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Kemudian ada peristiwa Perang Badar. Itu pun dilakukan peristiwanya ketika bulan Ramadan. Selanjutnya Islam masuk Yaman. Ada Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza, berhala yang paling kuat yang disembah oleh kaum Arab jahiliyah. Kemudian penyerahan kota Taif. Ada juga pembebasan Andalusia, yaitu yang kita kenal Spanyol. Itu tragedi dan peristiwanya pada bulan Ramadan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting lainnya yang dihadapi umat Islam ketika Ramadan. Bahkan negara kita, Republik Indonesia, merdeka dan dibacakan proklamasi oleh 2 proklamator pada bulan Ramadan. Sungguh bulan ini sangat suci dan mulia. Apa itu bulan Ramadan? Apa itu puasa pada bulan Ramadan? Ya, Ramadan adalah sebuah madrasah. Sebuah madrasah paripurna, sebuah madrasah yang sempurna, yang didesain, yang dibuat, yang dibentuk oleh Allah, oleh Sang Khalik untuk mendidik, untuk mentarbiyah, untuk membina umatnya, untuk menyelaraskan manusia ke jalan yang benar. Tujuan dari madrasah Ramadan adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, pribadi yang memiliki karakter yang unggul, sesuai apa yang telah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang akan kita garis bawahi dari ayat ini adalah kata la'alla. Dalam bahasa Arab, la'alla ini adalah kata harapan, kata keinginan, kata angan-angan. Maka bermakna la'alla inilah semoga dan mudah atau mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya hari ini kita menginginkan, mengharapkan sesuatu, pasti kita akan mencari jalan yang terbaik untuk mencapai sesuatu itu. Misal, anak kita ingin menjadi seorang anak yang berprestasi di sekolahnya, maka kita wajib untuk menuntunnya pada jalan yang kebenaran, yaitu untuk belajar dengan giat dan rajin. Begitupun dengan Ramadan ini. Ya. Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan agar kita menjadi orang-orang bertakwa, maka kita harus mencari jalan yang terbaik untuk memenuhi dan meraih ketakwaan tersebut. Jadi jangan sia-siakan waktu Ramadan ini sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Allah kita tidak raihnya. Maka banyak manusia yang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga karena tidak memaknai apa itu Ramadan, apa itu puasa di bulan Ramadan. Rubbas shaim hadduhu min siyamihil ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai tingkatan ketakwaan tersebut, mari kita sama-sama untuk mengevaluasi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang bertakwa, wal tangdur nafsun, ya, lihatlah diri kita apa yang telah kita kerjakan di masa sebelumnya. Untuk apa? Untuk masa kita nanti di akhirat. Ini ayat adalah ayat untuk mengevaluasi diri kita. Seandainya Ramadan tahun lalu itu kita kurang dalam meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas kita, maka pada tahun ini kita harus meningkatkannya. Bayangkan
kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka kita tidak akan merasakan Ramadan di tahun selanjutnya. Walaupun kondisi yang belum kondusif, namun kualitas Ramadan kita harus tetap terjaga. Kualitas ibadah-ibadah kita tidak hanya puasa, kita harus memperbanyak kuantitasnya. Memaknai hikmah puasa di bulan Ramadan, banyak hikmah-hikmah di balik puasa Ramadan. Hikmah yang pertama adalah dengan berpuasa kita akan menjadi seseorang yang berpribadi, yang bertakwa. Ketika seorang bertakwa itu, maka akan dibukakan seluruh jalan keluar dan akan dimudahkan darinya rizki, ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena tadi tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, maka orang yang bertakwa itu akan dipermudahkan baginya jalan dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak bersangka-sangka. Allah berfirman dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan dibukakan jalan keluar baginya dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, orang yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunnah. Itu adalah dua hikmah bagi orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, orang yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih, wa la khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk." Bagi orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bau mulut orang berpuasa lebih harum, lebih dicintai oleh Allah daripada harumnya minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Hikmah puasa selanjutnya adalah disediakanlah pintu khusus untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang disabdakan Rasulullah SAW pada suatu masa nanti, ketika kita sudah memasuki masa akhirat nanti, maka orang yang berpuasa akan dipanggil secara spesial. Mana nih orang yang berpuasa? Masuklah melalui jalan pintu surga yang disebut dengan Ar-Royan. Ketika pintu itu sudah dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, maka pintu itu akan tertutup rapat lagi dan tidak ada yang masuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Inilah hadis Nabi SAW, hikmah bagi orang-orang yang berpuasa. Dengan puasa kita akan terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki yang kita dapatkan, maka kita akan memberikan rezeki tersebut
akan mensedekahkan rezeki tersebut dan akan menginfakkan rezeki tersebut. Dengan berpuasa kita akan merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Ketika kita melihat orang-orang yang susah untuk makan saja, maka kita akan merasakan, oh seperti ini ketika kita tidak makan seharian, oh seperti ini ketika kita menahan dahaga seharian. Kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan berpuasa pun kita akan melatih kesabaran kita, akan melatih pribadi kita, khususnya menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Itulah hikmah-hikmah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bayangkan ketika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kehidupan kita, Ramadan yang tidak akan ketemu lagi pada tahun selanjutnya. Ketika kita sudah bangkit dari kubur kita bertanya, mana Ramadan selanjutnya? Maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk terus meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas ibadah kita. Yang sebelumnya kita kurang untuk membaca Al-Quran, di Ramadan ini kita perbanyak tadarus Al-Quran. Yang sebelumnya kita kurang untuk bersedekah, mari kita bersedekah. Yang sehari-harinya jarang melaksanakan sholat sunnah, mari kita perbanyak sholat sunnah, namun sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu tuntunan yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah Al-Maqbulah. Mungkin dari saya cukup sekian. Yang salahnya dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.